amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat rahmat, nikmat inayah, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berjumpa, bertatap muka, bertemu pandang dalam sebuah rangkaian acara yang sangat luar biasa. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana dan Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada kita semua umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Selamat malam kepada yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansah, SAMSC. Selamat malam kepada yang terhormat Bupati Kabupaten Lombok Utara, Bapak Haji Johan Samsu SH. Selamat malam kepada yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara, Bapak Denny Carter Febrianto Ridawan STMA. Selamat malam kepada yang terhormat Kepala menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan Mars NTB Gemilang. Untuk mencapai satu tekad perjuangan dengan sikap jujur akan mencapai kata sepakat. Mari semua masyarakat Nusa Tenggara Barat bersama dalam tekad yang kuat.
Tenggara Barat kepada Bapak Dr. Haji Aidi. Kita semua yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Lombok Utara yang sempat hadir pada kesempatan ini, Bapak-bapak dan Ibu Kepala Dinas, Bapak dan Ibu Eselon 3 Lingkup Dikbud KCD, para hadirin, para orang tua kami, para pemangku adat, ada tokoh masyarakat, tokoh agama, para penglingsir dari Kabupaten Lombok Utara, dan singkat para hadirin serta siswa-siswi masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang saya hormati pula. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita akan menyaksikan dan menyelenggarakan malam penutupan sekaligus malam anugerah kebudayaan tahun 2022. Izin melaporkan Pak Gubernur, rangkaian kegiatan gelar budaya sebagai bentuk penguatan dan mempertahankan indeks pembangunan kebudayaan kita di Nusa Tenggara Barat yang alhamdulillah masuk dalam 5 besar, dan nominal angka kita beda tipis dengan Jawa Tengah. Urutan pertama Yogyakarta, kedua Bali, ketiga Jawa Tengah, keempat Bengkulu, kelima Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, dievaluasi 2022, akhir pertengahan 2022, ternyata rekor kita mendekati dengan Jawa Tengah. Kegiatan serupa ini adalah upaya kita mempertahankan dan menguatkan indeks pembangunan kebudayaan, terutama dari sisi ekonomi budaya. Dan sekaligus kita integrasikan bagaimana layanan pendidikan dan kebudayaan menjadi satu sinergisitas yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu Pak Gubernur, rangkaian kegiatan pada saat ini kami lakukan di Lombok Utara, dimulai dari parade budaya yang diikuti oleh siswa SD, SMP, masyarakat, siswa SMA, SMK, SLB, se-Nusa Tenggara Barat, dan lebih banyak peserta dari Lombok Utara. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih. Agenda kedua adalah Expo Hasil Produk, Production Based and Project Based Learning dari SMK dan SMA kita. SMA kita yang hadir menyajikan hasil karyanya Pak Gubernur adalah SMA sekolah-sekolah penggerak kita di Nusa Tenggara Barat, mulai dari Kota Bima sampai dengan Lombok Utara. Agenda ketiga adalah aktivitas untuk melibatkan kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan pada tadi pagi. Dan malam ini kita akan melaksanakan 2 agenda besar, yaitu penganugerahan kebudayaan yang merupakan hasil kompetisi sejak 1 tahun yang lalu Pak Gubernur, dan kami akan menyisakan hadiahnya untuk tanggal 17 Desember untuk Mars NTB Gemilang sesuai dengan perintah Pak Gubernur, dan untuk juara untuk guru inspiratif mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, serta kepala sekolah berdedikasi jenjang SD, SMP, SMA yang rela mengabdi di kepulauan kita di Nusa Tenggara Barat. Akan kami sampaikan dan berikan pada tanggal 17 Desember pada ulang tahun Nusa Tenggara Barat. Yang kedua Pak Gubernur, kegiatan gelar budaya ini merupakan bentuk syukur kita, warga besar di Dikbud Nusa Tenggara Barat, untuk merayakan ulang tahun Nusa Tenggara Barat yang ke-64. Oleh karena itu, pada malam ini, mohon Pak Gubernur berkenan nanti melaunching dan mulai meresmikan ISONet, aktivitas istimewa sekolah berbasis digital. Dan kita sudah punya channel 64, dan alhamdulillah anak-anak kita yang menonton sudah berada di angka 3.000 lebih sampai dengan malam ini. Oleh karenanya kami persembahkan ulang tahun 64 Nusa Tenggara Barat sebuah inovasi baru yang nanti Pak Gubernur bisa sajikan di tingkat nasional, karena ini baru satu-satunya di Indonesia, yaitu ISONet, aktivitas istimewa sekolah berbasis teknologi. Atas terselenggaranya semua rangkaian kegiatan ini,
Pertama-tama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh siswa-siswi, para guru, kepala sekolah pengawas, mulai dari Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan seluruh Pulau Lombok, baik itu jenjang SD, SMP, SMA. Dan kami sampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerjasama Bupati Kabupaten Lombok Utara, sehingga acara ini bisa sukses dan terselenggara semeriah ini. Tadi malam kami berada di tempat ini sampai jam 12, Pak Bupati. Warga kita tidak mau bubar-bubar. Dan insya Allah malam ini juga kami akan persembahkan terbaik sampai pukul 12.00 di lapangan ini untuk seluruh warga Kabupaten Lombok Utara. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan ini, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan ucapan terima kasih pula kepada para orang tua kami, tokoh agama, tokoh adat, para penglingsir, para pemangku dari Kabupaten Lombok Utara yang turut mensukseskan acara ini, kami ucapkan terima kasih. Atas nama pimpinan Dinas Dikbud Nusa Tenggara Barat, jika dalam hal penyelenggaraan kegiatan selama gelar budaya ini berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Selanjutnya mohon berkenan Pak Gubernur, pertama nanti tentu akan meresmikan Aisonet. Yang kedua, berkenan untuk memberikan apresiasi penghargaan anugerah kebudayaan, dan sekaligus mohon untuk berkenan menutupnya. Dan sebelumnya tentu kepada Bupati Lombok Utara dan Wakil Bupati Lombok Utara, nanti kiranya berkenan untuk menyapa dan melepas teman-teman kembali ke kabupaten kota masing-masing pada malam hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan. Hal-hal yang kurang berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Lombok Utara, kepada Bapak Haji Johan Samsu SH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Lombok Utara. Yang saya hormati Saudara Pimpinan DPRD Lombok Utara. Yang saya hormati Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi Nusa Tenggara Barat dan seluruh Kepala Dikbudpora Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat, ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh adat yang hadir pada malam hari ini yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini, malam ini akan dilakukan anugerah kebudayaan dan menutup kegiatan gelar budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Lombok Utara tentu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Saudara Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi NTB yang telah menunjuk Lombok Utara sebagai lokasi gelar budaya di tahun 2022 ini. Tentu hal ini disambut meriah oleh rakyat Lombok Utara. Alhamdulillah. Bagaimanapun juga setelah kita terpuruk dari COVID-19, semangat kita akan tumbuh kembali dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti sekarang ini. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini untuk menghidupkan usaha kecil dan menengah
yang telah terpuruk selama COVID-19 ini akan bangkit kembali semangatnya di awal-awal tahun 2023 ini. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi NTB, sekaligus saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-64 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lombok Utara bergabung sebagai daerah otonom baru 14 tahun yang lalu, 21 Juli 2008 yang lalu. Terima kasih kepada seluruh penyelenggara yang alhamdulillah memberikan hiburan yang begitu meriah di malam hari yang kita banggakan ini. Untuk itu saya ucapkan selamat atas suksesnya kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya yang diselenggarakan oleh Dikbudpora Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan seluruh kepala Dikbudpora Kabupaten Nusa Tenggara Barat. Demikian hal yang penting yang perlu saya sampaikan sampai ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Pak Gubernur ya yang telah hadir malam ini. Ya, dengan doa mudah-mudahan Lombok Utara ke depan ini akan bersama-sama dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat akan lebih maju mencapai apa yang diinginkan dalam rangka mempercepat pembangunan daerah di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Dirgahayu Nusa Tenggara Barat ke-64. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Kabupaten Lombok Utara. Dan selanjutnya acara pembacaan penerima Anugerah Kebudayaan 2022 akan dibacakan oleh Tine dan Mega. Apresiasi Dunia Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Malam Anugerah Kebudayaan 2022. Lomba Teater Dikbud NTB. Selamat kepada juara Harapan 3 SMA Negeri 1 Kopang, judul karya Langkop Beradu. Juara Harapan 2 SMA Negeri 1 Sape dengan judul karya Elegi Suatu Pagi. Juara Harapan 1 SMA Negeri 7 Mataram, judul karya Jangker. Juara 3 SMA Negeri 1 Mataram dengan judul Anak Karang. Juara 2 SMA Negeri 1 Sumbawa Besar, judul karya Senja Tak Pernah Ingkar Janji. Juara 1 SMA Negeri 1 Gangga, judul karya Karam. Lomba Cipta Karya Lagu Jingle Dikbud NTB. Selamat kepada juara Harapan 3 SMA Negeri 3 Kota Bima, judul karya NTB Gemilang. Juara Harapan 2 SMA Negeri 1 Aibel dengan judul karya Dari Nagari Untuk Negeri. Juara Harapan 1 SMA Negeri 7 Mataram, judul karya Gapai Cita.
Juara 3 SMA Negeri 1 Sumbawa Besar, judul karya Generasi Gemilang. Juara 2 SMA Negeri 5 Mataram, judul karya Hebat. Juara 1 SMK Negeri 1 Kota Raja dengan judul karya Bangun Negeri. Lomba senam kreasi permainan rakyat dan olahraga tradisional. Selamat kepada juara harapan 3 SMA Negeri 6 Mataram, judul karya Senam Asik. Juara harapan 2 SMA Negeri 1 Taliwang, judul karya Senam Kreasi Teta Toja. Juara harapan 1 SMA Negeri 1 Kota Raja, judul karya Senam Kreasi Olahraga Tradisional. Juara harapan 3 SMA Negeri 1 Taliwang, judul karya Senam Dita Kreasi. Juara 2 SMA Negeri 1 Sumbawa Besar, judul karya Senam Semaras Siap. Dan juara 1 SMK Negeri 1 Santaluk, judul karya Senam Ganesha. Lomba transliterasi mata pelajaran sebagai bahan bacaan berbahasa daerah. Selamat kepada juara harapan Sika Zulkifli Lubis SPD, judul karya Etno Matematika pada Umalange Bima. Juara harapan 2 Rozali Zahara MPD, judul karya Lembo Ade Spirit dari Tanah Bima untuk Bima. Juara harapan 1 Dr. Randa Sunarti, judul karya Aksara Bunda. Juara 3 Baik Susi Handayani SPD, judul karya Salam Kales Jerewe Silomotu Ramasa Jerman. Juara 2 Daeng Siti Hurairah SPD, judul karya Proses Pencampuran Kepercayaan Lokal Hindu Buddha dan Islam dalam Kehidupan. Juara 1 Herdiana Hasim M. Ateso, judul karya Isu Musi. Penata lagu Jingle Dikbud. Selamat kepada Sanggar Seni Indra Kila SMA Negeri 1 Selong, judul karya Baca Pikir Kerja. Penata pencipta gerak senam Gemar Gatra. Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOTI Nusa Tenggara Barat. Apresiasi penyelenggara ISO 2022. Selamat kepada SMA Negeri 1 Woha.
Kasida HUT ke-23 DWP Lingkup Dinas Dikbud NTB. Selamat DWP KCD Mataram Lombok Barat. DWP KCD Sumbawa. DWP KCD Sumbawa Barat. DWP KCD Bima. DWP KCD Dompu. DWP KCD Lombok Timur. DWP KCD Lombok Utara. DWP KCD Lombok Tengah. Mohon perkenan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat didampingi oleh Bupati Kabupaten
Sebentar. And Sumbawa, we miss you very much.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farja'il basara hal tara min futur. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang kami muliakan, terutama abang saya Pak Bupati Kabupaten Lombok Utara, yang setiap hari saya ketemu kelihatan semakin awet muda. Pak Wakil Bupati, pimpinan DPRD, juga pimpinan OPD Provinsi maupun Kabupaten Lombok Utara. Kalau melihat dari atas panggung ini Pak Bupati, banyak cahaya berkedap-kedip seperti rasanya tidak berada di KLU, seperti kita berada di kota-kota besar ini. Oleh karena itu, pertama, apresiasi kami kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi, para kabid yang hebat-hebat, sekretarisnya yang luar biasa, dan tentu saja di bawah kepemimpinan kepala dinas yang salah satu putra terbaik Kabupaten Lombok Utara. Ini mungkin jadi alasan kenapa acara ini dibuat di sini. Jadi salah seorang putra terbaik KLU ingin menunjukkan bahwa orang-orang hebat bisa lahir dari Kabupaten Lombok Utara yang kita cintai ini. Yang kedua, tentu saja tadi saya melihat teman-teman yang ada di provinsi dan teman-teman yang berada dari KLU. Saya sering mengatakan, Bapak dan Ibu semua, orang menjadi miskin itu sederhana, karena kadang-kadang besar pasak daripada tiang. Orang selamanya akan miskin kalau dia membeli sesuatu lebih mahal dari apa yang dia jual. Kalau penghasilan kita rendah, kemudian membeli sesuatu yang mahal, selamanya kita akan jadi miskin. Satu daerah pun begitu. Daerah kita Lombok Utara ini, provinsi kita Nusa Tenggara Barat ini akan tetap jadi miskin kalau kita menjual komoditas dengan harga yang lebih murah keluar untuk kemudian membeli komoditas dari daerah lain dengan harga yang lebih mahal. Dan ini sudah berada diinstal di alam bawah sadar kita. Kita senang menjual jagung mentah berkapal-kapal ke Sulawesi. Kita senang menjual jagung mentah berkapal-kapal ke Surabaya. Kita senang menjual jagung mentah berkapal-kapal ke Jakarta, untuk kemudian sebulan 2 bulan kemudian membeli pakan ternak yang berasal dari jagung kita sendiri dengan harga yang lebih mahal. Ikan kita jual murah dari sapi di ujung Pulau Sumbawa, dari sekotong di ujung Pulau Lombok ke Surabaya. Kemudian ikan yang murah kita jual ke Surabaya itu kembali kita beli dengan harga yang lebih mahal ketika jadi ikan baku di sini. Oleh karena itu kita harus meretas lingkaran kemiskinan dan lingkaran setan ketergantungan ini dimulai dari sekarang. Dan bencana COVID-19 menjadi blessing in disguise buat kita, bahwa ternyata Nusa Tenggara Barat tidak boleh lagi menjadi konsumen dari produk-produk luar. Tapi kita harus mulai percaya diri, bangga menggunakan dan menjual produk lokal kita sendiri. Alhamdulillah, perjalanan panjang selalu harus dimulai dengan langkah pertama. Dan saya lihat para pegawai Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mulai menunjukkan keteladanan. Sekarang saya sebagai gubernur akan ditegur oleh Bu Wagub, akan ditegur oleh kepala bidang, kepala OPD kalau pakai tenun bukan buatan Nusa Tenggara Barat. Sudah tidak selayaknya lagi kita menjual kain dari Pringgasela 300.000, dijahit di Surabaya, dijahit di Jakarta, kemudian kita beli 5 juta. Sekarang kita harus rubah.
pasar domestik kita harus menggeliat, dan alhamdulillah kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat, sampai sepatu saya hari ini buatan lokal. Ini buatan dari Kota Bima. Memang kalau bukan kita yang beli, tidak akan ada yang mau beli. Jadi itu yang harus dilakukan pertama-tama. Saya pertama kali pakai tenun buatan NTB ini, badan saya biang keringat banyak sekali karena panas. Tapi seiring berjalannya waktu, ada feedback atau masukan-masukan yang penting. Sekarang produk-produk tenun Nusa Tenggara Barat bukan hanya digunakan dan digemari oleh karyawan-karyawati kita, tapi mereka yang berasal dari Jakarta, Surabaya mulai memesan produk-produk buatan kita. Sepatu awal-awal yang dari Bima ini, kita mau belok kanan, sepatunya belok kiri. Tapi kita harus pakai, karena kalau bukan kita nggak ada yang mau beli. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kopiah, tenun, celana, sepatu, semua komoditas ini seharusnya bisa dibuat di Nusa Tenggara Barat. Kalau semua komoditas ini dengan bangga kita akan gunakan, maka satu saat kita akan menjadi mandiri dan kemakmuran kesejahteraan bukan imajinasi lagi. Saya melihat malam ini, hampir semua pimpinan OPD Nusa Tenggara Barat, provinsi dari gubernur sampai kepala dinas memakai pakaian Nusa Tenggara Barat. Tapi Bupati KLU belum. Nah, dan mulai malam ini saya minta abang saya yang saya cintai ini, mulai besok instruksikan semua kepala desa, instruksikan semua kepala OPD KLU, kepada camat-camat, kepada semuanya, untuk mulai bangga menggunakan produk buatan KLU sendiri. Karena kalau bukan kita, tidak ada yang mau pakai produk KLU itu. Tapi kalau Pak Bupati menunjukkan dengan keteladanan, maka Wakil Bupati akan mengikuti, pimpinan OPD akan mengikuti, dan kalau semua kita bangga, dan merasa bangga menggunakan produk KLU, maka mandiri ekonomi bukan lagi impian, tapi semua bisa kita realisasikan dalam kenyataan. Oleh karena itu jangan lagi jual gabah ke Lombok Tengah, kemudian KLU membeli beras dengan harga yang lebih mahal. Jangan lagi menjual komoditas yang lebih murah, tapi kita menggunakan kerudung buatan dari daerah lain. Kerudung, pakaian, dan lain sebagainya, mulai biasakan menggunakan produk, bela beli produk lokal kita sendiri. Dan saya ingin besok-besok Pak Edi ada acara lagi di KLU, saya akan bertepuk tangan dengan sangat keras karena akan menyaksikan dengan gagahnya Bupati KLU menggunakan batik, celana buatan Kabupaten Lombok Utara sendiri. Insya Allah ini bukan proses yang gampang merubah cara berpikir. Karena ini butuh waktu. NTB ini, Pemprov ini awal-awal ngetawain. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya ada pembiasaan. Dan kalau itu sudah jadi budaya, maka budaya bangga pada buatan lokal itu harus ditradisikan. Karena kalau tidak, nah baru kita sukses nanti Pak Kabid. Kalau orang di NTB ini kalau pakai buatan luar dia minder. Nggak enak, karena ternyata kami tidak memakai produk buatan tangan-tangan terampil yang berasal dari petani dan nelayan kita sendiri. Oleh karena itu malam ini adalah pagelaran budaya. Mudah-mudahan cara berpikir kita, budaya baru harus didiseminasi kepada masyarakat kita. Banggalah menggunakan pakaian lokal, banggalah menggunakan produk-produk lokal, banggalah menggunakan makanan-makanan lokal, untuk kemudian nanti bukan hanya dikonsumsi sendiri, tapi akan memenuhi dengan sesak seluruh outlet-outlet bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Oleh karena itu saya bangga bisa hadir malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi saksi sejarah untuk beli, bela produk Nusa Tenggara Barat dimulai dari kita sendiri. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Bupati atas dukungannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesediaan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk menekan tombol sebagai tanda peresmian Aisonet Jendela Inspirasi Indonesia. Sahabat AISO, Gubernur NTB Dr. Haji Zulkifli Hasan SK
dari Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan mengucapkan selamat atas launchingnya ISONET ya, sebagai lembaga komunikasi di dunia maya yang sudah terkoneksi dengan 100 channel. Semoga dengan ISONET perkembangan pendidikan di NTB semakin dikenal masyarakat. Demikian seluruh rangkaian informasi seputar pendidikan dan kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Saya Nyoman Angelia Tertanisif, saya Widayani, saya Sidratul Muntihar mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat ISO. Salam ISO, Jendela Inspirasi Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Telah peresmian ID card ISONET. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kita saksikan pergelaran budaya Dayan Gunung untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Edi Furqon, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyampaikan selamat datang, selamat mengikuti dan memeriahkan gelar budaya tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 di Kabupaten Lombok Utara. Gelar budaya merupakan aktivitas rutinitas setiap tahun yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat dalam rangka mengembangkan, meningkatkan dan mempertahankan indeks pengembangan kebudayaan. Alhamdulillah wa syukurillah, tahun ini Nusa Tenggara Barat terus mengalami perkembangan atas dukungan semua masyarakat, terutama masyarakat pendidikan dari semua jenjang, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan menengah, bahkan perguruan tinggi. Oleh karena itu, gelar budaya tahun 2022 kami harapkan akan memberikan sumbangsih peningkatan ekonomi budaya, pemanfaatan budaya, dan tentu dalam tema yang sangat spektakuler, yaitu pertahankan tradisi dan kembangkan budaya Nusa Tenggara Barat dan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengar tembang di utara. Yang terlantun dari bibir mungil Ciminaya. Yang mengalir dari riak segala anak. Bagai cahaya pagi menembus celah senari. Bermuara di keluasan samudra Cari. Lama telah ku dengar kidung dari gugusan lembah-lembah di Bayang, menelisik pelan dari relung suling dewa, tumpah riang di alir sendang gila, menari di daun-daun kopi, memeluk rangkul ranting-ranting mente, senyum para denda bersanggul harum, kembang vanili, nyanyian anak-anak gili menyambut terang pagi.
Lama ku dengar kabar tentang rahmat menjelma masjid dua, masjid Belek dan Wibawa, Bayan Belek, Karangbajo, Sesaid, Bumantar, dan banyak tempat lainnya. Lombok Utara, rumah syiar pertama, jejak langkah permulaan menuju cahaya.
Wiranto. Seni dan kehidupan yang mengurat menjadi satu. Nyanyian yang polos dan sederhana, senada detak dan desir alir darah. Meramu hidup dengan kearifan yang terjaga. Tersenyum padaku, tersenyum padamu. Dilepaskannya kelam kerina masa lalu, selendangnya telah tergelar, menjelma kebun-kebun subur, terhampar di lekuk lembah dan bebukitan, di keelokan pantai melandai, di lengkung gunung yang agung. Tanah utara, tanah Maradenda, diantarkannya senyuman Lombok Utara, bumi pair Dayan Gunung untuk Indonesia.
Lombok Utara, tanah Dayan Gunung, tanah yang terberkahi sesanti, Tio, Tata, Tuna. Tio adalah tumbuh menerima anugerah hidup dari Sang Pencipta sebagai rasa syukur dan pertanggungjawaban. Hidup yang lalu ditata, diolah menjadi harmoni, menyelaraskan hablum minannas dan hablum minallah. Lalu Tuna yang berarti menyayangi, segala kekayaan yang telah diberikan sebagai bagian dari rasa syukur yang mendalam atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa, atas tanah Lombok Utara. Inilah Gelar Budaya Nusa Tenggara Barat 2022. Dirgahayu Nusa Tenggara Barat yang ke-64. Sampai jumpa di semarak gelar budaya selanjutnya. Pertahankan tradisi, kembangkan budaya. Disput NTB, saya bisa, hebat dan luar biasa.
Gelar budaya tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 sudah terlaksana dengan baik. Mulai dari parade budaya, ekspresi budaya, pameran karya siswa, aktivitas pendukung dari masyarakat lainnya. Saya, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat, mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, kepada Bupati Lombok Utara dan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang telah mendukung suksesnya terselenggara gelar budaya tahun 2022 di Kabupaten Lombok Utara. Tentunya dengan adanya gelar budaya di Kabupaten Lombok Utara, harapan besar bagi kami adalah agar bisa terus mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan kita di Nusa Tenggara Barat, wabil khusus di Kabupaten Lombok Utara. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan semua pihak dalam penyelenggaraan gelar budaya tahun 2022. Dan mohon maaf apabila dalam semua rangkaian penyelenggaraan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat, Aidi Furkon, Dayan Gunung. Baik, Gubernur Nusa Tenggara Barat yang kami hormati serta hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya pembacaan pemenang lomba kegiatan baris berbaris tingkat SMP, SMK, SMP, dan SD dalam rangka memeriahkan Gebyar Budaya